Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi teman-teman, bertemu lagi kita pada pagi hari ini pada mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Pada kali ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Ruang Lingkup dan Perspektif Teori Sosiologi. Perkenalkan sebelumnya anggota kelompok kami. Pertama, saya sendiri Husnul Khawatim, kedua rekan saya Lintang Tresi Pranata, yang ketiga Salsabilatus Zakiyah, dan yang terakhir Tuti Haryanti. Dan untuk penyampaian subbab materi pertama akan dilakukan oleh rekan saya Lintang. Definisi sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi sosial masyarakat dalam kaitannya dengan struktur sosial. Deskripsi yang diungkapkan dalam definisi ini menekankan aspek interaksi sosial dan struktur sosial sebagai dimensi penting sosiologi. Secara umum, definisi sosiologi memang mencakup aspek yang luas, jadi kita bisa mudah mengatakan bahwa sosiologi merupakan studi tentang masyarakat dan relasinya dengan lingkungannya, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan sosial masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabilatus Zakiyah dari offering A1C dengan NIM 2011116000455. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian objek kajian sosiologi. Yang pertama, menurut Karl Marx, perbedaan kelas sosial adalah basis dari seluruh konflik dan eksploitasi yang terjadi dalam hubungan sosial. Oleh karena itu, objek kajian sosiologi menurut Marx adalah konflik kepentingan antar kelas. Objek kajian sosiologi menurut Marx adalah konflik kepentingan antar kelas yang diekspresikan dalam perjuangan kelas antara buruh dan majikan, pekerja dan pemilik modal, barjuis dan proletar. Nah, yang kedua yaitu menurut Emile Durkheim, menjelaskan bahwa gejala sosial atau fakta sosial lah yang merupakan objek kajian sosiologi. Fakta sosial ini merupakan fakta-fakta atau realitas lingkungan yang dibentuk dari observasi empiris mengenai lingkungan sekitar kita. Hasil observasi ini tentu saja akan membentuk pola-pola yang nantinya dapat dianalisa dan dikonklusikan sebagai sebuah gejala sosial. Nah, yang ketiga yaitu Max Weber. Sedikit berbeda dengan Marx dan Durkheim. Max Weber lebih menekankan kepada aspek tindakan sosial untuk dalam mendefinisikan objek kajian sosiologinya. Untuk memahami gejala-gejala sosial di masyarakat tersebut, menurut Weber, peneliti harus menginterpretasikan maksud atau tujuan tindakan pada tataran individual. Metode inspiratif ini disebut dengan Verstehen, di mana peneliti mencoba memahami alasan orang-orang melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu, objek kajian sosiologi menurut Weber pada dasarnya adalah tindakan sosial dan alasan dibalik orang melakukan tindakan tersebut. Jenis objek kajian sosiologi secara umum itu ada dua, yakni objek material dan objek formal. Objek material pada dasarnya adalah suatu entitas baik fisik maupun kultural yang menjadi materi atau pembahasan utama ilmu pengetahuan tersebut. Intinya, objek ini adalah sesuatu yang ada dan terlihat di sekitar kita. Dalam sosiologi, objek material umumnya merupakan gejala-gejala sosial yang muncul dan kaitan-kaitannya dengan hubungan kemasyarakatan. Segala fenomena yang membentuk pola dan melibatkan hubungan antar individu, individu dengan kelompok ataupun antar kelompok masyarakat, sehingga dianggap sebagai objek material sosiologi.
Yang kedua yaitu adalah objek formal. Berbeda dengan objek material yang lebih menekankan pada apa yang terlihat di sekitar kita, objek formal lebih berfokus pada perspektif atau cara pandang ilmu pengetahuan. Sosiologi pada umumnya mempelajari masyarakat yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan gejala sosial. Oleh karena itu, proses-proses yang membuat manusia menghasilkan gejala sosial lah yang dapat dianggap sebagai objek formal. Merupakan gejala-gejala sosial yang muncul dan kaitan-kaitannya dengan hubungan kemasyarakatan. Segala fenomena yang membentuk pola dan melibatkan hubungan antar individu, individu dengan kelompok ataupun antar kelompok masyarakat, sehingga dianggap sebagai objek material sosiologi. Yang kedua yaitu adalah objek formal. Berbeda dengan objek material yang lebih menekankan pada apa yang terlihat di sekitar kita, objek formal lebih berfokus pada perspektif atau cara pandang ilmu pengetahuan. Sosiologi pada umumnya mempelajari masyarakat yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan gejala sosial. Oleh karena itu, proses-proses yang membuat manusia menghasilkan gejala sosial lah yang dapat dianggap sebagai objek formal. Dan pembahasan yang kedua adalah mengenai perspektif sosiologi. Ada 3 perspektif yang akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu perspektif evolusionis. Perspektif evolusionis adalah perspektif yang memusatkan perhatiannya pada pola-pola perubahan dan perkembangan yang muncul di dalam masyarakat. Yang kedua adalah perspektif interaksionis, yaitu memusatkan perhatiannya pada gejala interaksi sosial sebagai salah satu gejala sosial yang mewarnai kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir adalah perspektif fungsionalis, yaitu memandang masyarakat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi, yang bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat tersebut. Perkembangan sosiologi. Perkembangan sosiologi yang pertama adalah perkembangan awal. Perkembangan awal ini dimulai pada abad ke-5 Masehi sampai dengan 14 Masehi, di mana para pemikir Yunani kuno, terutama Sokrates, Plato, Aristoteles, beranggapan bahwa masyarakat terbentuk begitu saja. Pertanyaan mengenai bagaimana itu bisa terjadi, mengapa itu bisa terjadi pada masyarakat belum terpikirkan pada masa ini. Lalu yang kedua adalah abad pencerahan atau rintisan kelahiran sosiologi. Sosiologi modern berakar pada karya para pemikir, yaitu para pemikir abad pencerahan pada masa abad 17 Masehi. Abad ini ditandai dengan beragam penemuan di bidang ilmu pengetahuan. Derasnya ilmu pengetahuan menyebabkan perubahan pola pandangan masyarakat. Di sini mereka lebih menginginkan suatu pandangan tersebut bisa masuk akal, yang disiasati dengan cara metode ilmiah. Ada 3 ilmuwan yang menekankan metode ilmiah sangat penting untuk mengamati tatanan kehidupan masyarakat, yaitu Francis Bacon dari Inggris, René Descartes dari Prancis, dan Wilhelm Leibniz dari Jerman. Yang ketiga adalah abad revolusi atau abad di mana sosiologi itu terbentuk. Mengapa abad ini disebut abad revolusi atau abad revolusioner? Ini dikarenakan pada masa ini tatanan kehidupan masyarakat berkembang sangat pesat, di mana tatanan kehidupan itu berubah dari lama menjadi baru dan dengan proses yang sangat cepat. Pada abad ini ada 3 revolusi yang sangat terkenal dan sangat berpengaruh di dunia, yaitu revolusi Amerika, revolusi
industri dan revolusi Prancis. Pada revolusi Amerika, muncul sebuah gagasan mengenai kedaulatan rakyat dan pentingnya hak asasi manusia. Lalu pada revolusi industri ini muncul sebuah masyarakat baru, yaitu masyarakat kapitalis yang memulai usaha untuk mendapatkan uang sendiri, dan di sini kaum kapitalis tersebut itu menggeser atau menyaingi para bangsawan dengan mengandalkan ekonominya. Dari peristiwa itu muncullah kesadaran mengenai pentingnya hak asasi manusia dan kesamaan setiap orang atau kedudukan semua orang di mata hukum, di masyarakat maupun di berbagai tempat. Maka lahirlah revolusi Prancis, di mana para rakyat menggulingkan kekuasaan para bangsawan yang dianggap semena-mena dan hanya bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Dari revolusi-revolusi itu, para ilmuwan merasa tergerak, tergugah agar tidak terjadi sebuah bencana akibat tatanan tersebut. Atau bisa disebutkan di sini mereka mengantisipasi dari berbagai masalah yang sudah terjadi agar tidak terjadi lagi di masa yang akan mendatang. Jadi di sini lahirlah atau tercetuslah sebuah istilah yang bernama sosiologi. Yang keempat yaitu sejarah perkembangan sosiologi abad ke-19. Sosiologi berkembang pesat di Eropa Barat pada abad 19. Perkembangan tersebut banyak dipengaruhi oleh revolusi industri dan revolusi politik yang pada saat itu mengubah tatanan kehidupan sosial masyarakat secara dramatis. Pada abad ini banyak sekali ilmuwan yang mempelajari sosiologi secara mendalam. Bahkan mereka menerbitkan sebuah buku-buku yang mencetuskan mengenai sosiologi itu sendiri. Antaranya buku Husserl The Philosophy Positive, buku Prinsipal Sosiologi, dan Dinamik Sosiologi. Tetapi di sini saya ingin membahas yang buku Husserl The Philosophy Positive yang dibuat oleh Auguste Comte dari Prancis pada tahun 1838. Di sini menegaskan bahwa sosiologi itu ilmu yang berada pada tahap positif. Jadi dengan demikian, sejarah perkembangan sosiologi modern pada awal mula ditemukannya adalah ilmu pengetahuan yang bersifat positif. Pada abad 19 ini, seorang ilmuwan yang sangat terkenal, Karl Marx dari Inggris, dia adalah pencetus teori yang melahirkan aliran Marxisme sosiologi yang di sini menjadi acuan dalam perkembangan sosiologi abad 19 setelah buku dari Auguste Comte. Inti dari abad 19 ini, perkembangan sosiologi abad 19 mungkin lebih tepatnya, ini adalah minat dari para kaum intelektual untuk mempelajari perubahan-perubahan di masyarakat, dan di sini yang melahirkan ilmu pengetahuan modern yang pada dasarnya terbentuk karena perubahan sosiologi yang ada. Lalu yang kelima adalah sejarah perkembangan sosiologi abad ke-20. Memasuki abad ke-20 terjadi migrasi tradisi ilmiah sosiologi dari Eropa Barat ke Amerika Serikat. Sosiologi pada abad ke-20 ini berkembang pesat di Amerika Serikat. Perlu diperhatikan pula konteks Amerika Serikat pada awal abad ke-20 ini. Saat itu industrialisasi dan urbanisasi terjadi secara besar-besaran
di perkotaan Amerika Serikat. Dan ini menyebabkan perubahan sosial yang sangat besar yang merubah tatanan masyarakat. Ada salah satu tokoh abad ke-20 yaitu Weber yang mengkritik metode ilmiah sosiologi yang muncul abad 19. Dari sini Weber berpendapat bahwa metode ilmu alam tidak relevan diterapkan pada ilmu sosial. Seharusnya ilmu sosial itu menjadikan masyarakat sebagai bahan penelitian yang objektif. Dari pendapat Weber tersebut dikembangkan Flasson dalam bukunya The Structure of Social Action yang secara signifikan itu berpengaruh pada perkembangan teori sosiologi. Dan pada abad ini Amerika Serikat sudah mengenal sosiologi makro. Sebenarnya pada abad 20 ini sangat banyak sekali terjadi perdebatan mengenai ilmu sosial atau ilmu sosiologi ini. Tetapi pada intinya ilmu sosial itu tidak bisa bersikap netral, melainkan harus berpihak pada cita-cita transformasi sosial. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan kita sampai pada pembahasan subbab yang terakhir, yaitu mengenai interaksi sosial. Sebelumnya, kita akan membahas tentang pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar perorangan dan kelompok manusia. Apabila ada dua orang yang saling bertemu, interaksi sosial pasti terjadi pada kedua orang tersebut, seperti mereka saling menegur, berjabat tangan, berbincang-bincang, bahkan berselisih. Itu merupakan aktivitas-aktivitas yang disebut sebagai interaksi sosial. Yang kedua, mengenai ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri yang pertama yaitu jumlah pelaku lebih dari satu orang, karena dalam interaksi sosial dibutuhkan aksi dan reaksi. Jadi kalau cuma satu orang yang melakukan suatu aktivitas, tidak mungkin di situ akan terjadi sebuah interaksi sosial. Yang kedua, interaksi sosial menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol-simbol di sini yang dimaksudkan adalah bahasa. Kalau kita orang Jawa terus ngobrol sama orang Manado menggunakan bahasa Jawa, pasti mereka juga nggak akan paham. Jadi simbol apa yang mereka paham, bahasa apa yang mereka paham dan kita paham, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kalau kita mau ngobrol sama orang Manado, kita sebagai orang Jawa, kita menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia, agar kita dan mereka sama-sama mengerti apa yang kita inginkan dan apa yang kita maksudkan. Ciri-ciri yang ketiga adalah interaksi sosial memuat dimensi waktu. Jadi, ketika kalian melakukan sebuah interaksi sosial, pasti kalian melakukannya pada suatu waktu. Entah hari ini, besok, ataupun masa yang akan datang. Ciri-ciri yang keempat yakni adanya tujuan yang ingin dicapai. Entah kedua orang tersebut yang melakukan interaksi itu mempunyai tujuan sama atau tidak, tetapi dengan adanya tujuan tersebut, mereka dapat mengarahkan pembicaraan mereka ke arah yang baik atau buruk. Misalnya kalau ke arah yang baik, jatuhnya nanti kedua orang tersebut akan melakukan sebuah kerjasama, atau mungkin malah interaksi tersebut malah menimbulkan miskomunikasi. Jadi bukannya dapat bekerja sama, tetapi mereka malah mengarah pada pertentangan. Selanjutnya mengenai syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama yaitu adanya kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antar satu orang dengan orang lain melalui sebuah komunikasi tentang maksud dan tujuan masing-masing melakukan hal tersebut. Ada 3 bentuk kontak sosial. Yang pertama, individu dengan individu.
Jadi misalnya saya berinteraksi sosial dengan si A, saya berinteraksi sosial dengan si B, seperti itu. Jadi hanya terjadi satu orang melawan satu orang. Lalu yang kedua adalah antar individu dengan kelompok. Misalnya antara saya dengan teman-teman sekelas BK, antara saya dengan teman-teman organisasi, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu antara kelompok dengan kelompok. Contohnya seperti kelompok BK kita, BK1C dengan BK1B, BK1A, seperti itu. Terus syarat yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian satu pihak kepada pihak yang lain sehingga tercapai pengertian yang bersama. Dan terdapat 5 unsur pokok dalam sebuah komunikasi. Yang pertama yaitu adanya komunikator, orang yang menyampaikan sebuah informasi. Yang kedua adalah komunikan, orang yang diajak melakukan komunikasi. Yang ketiga pesan, yaitu hal apakah yang ingin mereka sampaikan sehingga mereka melakukan sebuah komunikasi. Yang keempat adalah media, bisa media secara tatap muka langsung atau media sosial lewat HP. Yang terakhir adalah efek, yaitu pengaruh dari pesan yang kita sampaikan. Apakah pesan kita berpengaruh kepada mereka ataukah tidak? Jika pesan kita berpengaruh, berarti komunikasi yang kita lakukan berhasil. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama yaitu interaksi sosial asosiatif. Asosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang menimbulkan hal-hal yang positif. Contohnya, kooperasi yang dilakukan oleh orang banyak untuk mencapai tujuan tertentu. Terus akomodasi, upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai. Lalu asimilasi, percampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi suatu kebudayaan yang baru. Dan yang terakhir yaitu akulturasi, penerimaan segala unsur-unsur baru menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur yang lama. Bentuk interaksi sosial yang kedua adalah disosiatif, yaitu bentuk interaksi yang negatif sehingga menimbulkan perpecahan. Contohnya oposisi, yaitu upaya individu atau kelompok untuk menentang atau menyalahkan lawan. Contohnya pada zaman Pilpres kemarin kita tahu Pak Jokowi punya tim oposisi sendiri dari mungkin orang luar atau mungkin dari kubunya Pak Prabowo dan begitu pun sebaliknya. Jadi oposisi itu bukan berasal dari anggota mereka, biasanya berasal dari anggota lawan ataupun orang yang netral. Selanjutnya adalah kompetisi, yaitu sebuah usaha yang dilakukan untuk bersaing memperebutkan sesuatu. Kita sering melakukan dan kita sering menemui kompetisi ya. Contohnya kalau di lomba-lomba, terus kalau yang di kelas itu mungkin perebutan juara 1, juara kelas, seperti itu. Terus yang terakhir yaitu kontravensi, yang di dalamnya ada penolakan, penyangkalan, penghasutan, ataupun pengkhianatan. Terima kasih, mungkin itu dari kelompok kami. Ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.